Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Bilda Sri Wulandari dengan NIM D1C024056 dari Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jambi tahun 2024. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang listrik dinamis, kapasitor, gegel induksi, dan hukum Kirchhoff. Yang pertama, listrik dinamis. Listrik dinamis adalah cabang dari ilmu fisika yang mempelajari aliran arus listrik melalui suatu penghantar atau rangkaian listrik. Tidak seperti listrik statis yang membahas muatan yang diam. Listrik dinamis berfokus pada pergerakan muatan listrik atau elektron yang terus bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Arus listrik yang mengalir ini dipengaruhi oleh adanya perbedaan tegangan atau beda potensial dalam suatu rangkaian. Berikut adalah beberapa konsep dasar dalam listrik dinamis. Yang pertama, arus listrik. Arus listrik adalah aliran muatan listrik dalam suatu penghantar. Arah arus listrik yang sering digunakan dalam teori adalah kutub positif ke negatif, meskipun elektron sebenarnya bergerak dari kutub negatif ke positif. Arus diukur dalam satuan ampere. Yang kedua, tegangan listrik. Tegangan atau beda potensial adalah gaya yang mendorong aliran arus listrik dari satu titik ke titik lainnya. Dalam rangkaian, semakin besar tegangan, semakin besar pula dorongan terhadap arus listrik. Satuan tegangan adalah volt. Hambatan. Hambatan adalah besaran yang menunjukkan beberapa sulit. Yang ketiga, hambatan listrik. Hambatan adalah besaran yang menunjukkan seberapa sulit suatu penghantar dilewati oleh arus listrik. Hambatan ini dipengaruhi oleh jenis bahan, panjang penghantar, luas penampang, dan suhu. Satuan hambatan adalah ohm. Yang keempat, hukum Ohm. Hukum Ohm adalah hukum dasar listrik dinamis yang menyatakan bahwa besar arus listrik dalam suatu penghantar berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Contoh penerapan listrik dinamis bisa kita lihat pada berbagai alat listrik yang kita gunakan sehari-hari seperti lampu, komputer, mesin cuci. Semua alat ini bekerja berdasarkan prinsip aliran arus listrik melalui komponen-komponen elektronik yang dirancang sesuai hukum-hukum listrik dinamis. Selanjutnya, kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronik yang berfungsi menyimpan dan melepaskan energi listrik dalam bentuk medan listrik. Kapasitor terdiri dari dua pelat konduktor yang dipisahkan oleh bahan isolator atau dielektrik. Saat dihubungkan dengan sumber tegangan, muatan listrik akan menumpuk di kedua pelat dengan muatan berbeda, yaitu positif dan negatif. Nilai kapasitansi kapasitor yang menunjukkan kemampuan menyimpan muatan bergantung pada luas pelat, jarak antar pelat, dan jenis bahan dielektrik. Kapasitor banyak digunakan dalam sirkuit elektronik untuk berbagai fungsi seperti menyaring sinyal, menyimpan energi sementara, dan mengatur kestabilan tegangan. Yang ketiga, GGL atau gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik induksi adalah tegangan listrik yang dihasilkan oleh perubahan medan magnet dalam suatu rangkaian. Fenomena ini disebut induksi elektromagnetik dan ditemukan oleh Michael Faraday. Ketika medan magnet yang mengelilingi suatu konduktor berubah, baik karena gerakan konduktor dalam medan magnet atau perubahan kekuatan medan magnet, arus listrik akan diinduksi di dalam konduktor tersebut. Prinsip ini menjadi dasar kerja sebagai perangkat seperti generator listrik yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik melalui induksi elektromagnetik. Dan yang terakhir, hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff terdiri dari dua prinsip dasar dalam analisis rangkaian listrik, yaitu hukum Kirchhoff arus atau KCL menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk ke suatu titik percabangan dalam rangkaian listrik yang sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut. Secara matematis, ini berkaitan dengan prinsip kekekalan muatan listrik. Hukum Kirchhoff tegangan atau KVL menyatakan bahwa jumlah aljabar tegangan di sepanjang suatu loop tertutup dalam rangkaian adalah 0. Dengan kata lain, total penurunan tegangan sama dengan total peningkatan tegangan di suatu loop tertutup. Ini didasarkan pada prinsip kekekalan energi. Hukum Kirchhoff membantu menganalisis arus dan tegangan dalam rangkaian listrik yang kompleks. Baiklah,
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya memohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini saya akan menjelaskan atau saya akan mencoba mengerjakan soal, yaitu tentang soal gaya magnet medan, medan magnet. Dan saya sini juga akan menjelaskan tentang aplikasi gaya magnet medan dalam teknologi hasil pertanian. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Esra Oki Nenggolan dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian dengan NIM D1C024047. Contoh soal yaitu sebuah kawat lurus panjang berarus liri arus 2 ampere. Tentukan besar induksi magnet pada titik P yang berjarak 2 cm. Dari kawat tersebut 4 μ0 sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 7 per ampere meter. Nah di sini disebut kayak jelaskan bahwa yang diketahui kawat arus lurus panjang berarus dialiri arus 2 ampere, yaitu arus itu I sama dengan 2 ampere. Nah, dengan jarak tuh 2 cm yaitu diketahui dengan A sama dengan 2 cm. Itu bisa disebut dengan 2 kali 10 pangkat 2 meter. Nah, 4 μ0 sama dengan gimana sih Pak? μ0 sama dengan 4 pi kali 10 pangkat negatif 7 per yaitu ampere per meter. Nah, yang diketahui yaitu B sama dengan itu masuk ke rumusnya yaitu B μ0 I per 2 pi ampere. Nah, yaitu kita masuk I yaitu yang 4 pi kali 10 pangkat negatif 7. 4 pi kali 10 pangkat negatif 7. Ini kan I-nya arusnya itu adalah 2 ampere, yaitu 2 yaitu per 2 pi kali kurung yaitu 2 kali 10 pangkat negatif 2 sama dengan ini kan 2, jadi 2 kesini kan 2 mati. Nah, jadi ini masukin sama dengan 4 pi kali 10 pangkat negatif 7 sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 7 kurang negatif 2, yaitu sama dengan 2 pi kali 10 pangkat 2 sama dengan 2 kali 10 pangkat 5. Aplikasi gaya dan medan magnet dalam teknologi hasil pertanian yaitu melibatkan sebagai teknik yang memanfaatkan fisik magnetik untuk meningkatkan kualitas, efisien, dan ketahanan pangan. Berikut adalah beberapa contohnya, yaitu yang pertama yaitu pengolahan dan pemurnian benih.
Nah, pengolahan dan pemurnian benih ini di medan magnet yaitu dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas benih sebelum ditanam. Benih yang dirawat dengan medan magnet tertentu dapat meningkatkan kecambahan dan pertumbuhannya. Selain itu, pemisahan benih berkualitas dapat dilakukan dengan bantuan gaya magnet untuk memisahkan kotoran atau benda logam yang tidak diinginkan yang mungkin tercampur dalam benih. Yang kedua yaitu pejernihan air untuk irigasi. Nah, yang di sini diketahui yaitu sistem irigasi pertanian dapat menggunakan teknologi medan magnet untuk membantu pencernihan air. Air yang melewati medan magnet dapat mengurangi pembentukan kerak mineral dan meningkatkan kelarutan nutrisi penting bagi tanaman. Nah, sehingga air lebih efektif diserap oleh tanaman. Nah, yaitu yang ketiga yaitu pengawetan dan penyimpanan hasil pertanian. Yang diketahui yaitu medan magnet dapat diterapkan dalam penyimpanan hasil panen seperti buah-buahan dan sayur-sayuran untuk memperlambat proses pembusukan. Nah, hal ini karena medan magnet dapat mempengaruhi aktivitas mikroorganisme atau enzim yang menyebabkan pembusukan. Teknologi ini dapat membantu perpanjangan masa simpanan hasil pertanian, menjaga kualitasnya lebih lama, dan mengurangi pemborosan. Nah, yaitu yang keempat yaitu kontrol hama dan penyakit tanaman. Diketahui yaitu medan magnet dan perangkat elektromagnetik dapat digunakan dalam pengendalian hama.